Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat tani, bertemu kembali di channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera. Sore hari ini kita berada di Desa Mangga, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Kita ingin mengetahui keberhasilan dari salah seorang petani di Desa Mangga, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat. Petani itu bernama Bapak Sakar. Bapak Sakar ini memiliki formula khusus atau cara-cara khusus untuk membuat pertanaman pepayanya berhasil. Dan pertanamannya ini sudah 4 bulan panen. Dari mulai tanam sudah 1 tahun, kemudian sudah 4 bulan panen, dan sudah sampai hari ini sudah menghasilkan 42 juta rupiah. Kita lihat pertanamannya cukup sehat. Ini Pak, di pinggir gini tuh. Ini rapet klepai titik gue rapet nih. Ini sekilo setengah, hampir 2 kilo ini. Ya, ini kita lihat pertanaman pepayanya. Ini panjang, ini 1 tahun ini. Itu kayaknya rasa hampir sekilo gitu. Ikan juga seminggu kedua ini. Selamat sore Pak Sakar. Nah, itu ya bos gue apa wawancara sing petani. Bapak pemilik lahannya ya. Ya, ini Tapi yang merawat Pak bapaknya. ya saran Pak Saran. Ya. Ya. Selamat sore Pak Saran. Nah, ini kami ingin bertanya Pak, masalah pertanaman pepaya ini. Bapak merawat dari awal ya Pak? Oh, dari awal. Ini penanamannya bulan berapa ini Pak? Bulan 8 akhir kan itu. Bulan 8 tahun. Tapi bulan ini setahun lah ini. Ya, setahun ya Pak. Setahun. Jadi kami dari channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera Pak ingin mengetahui kiat-kiat yang dilakukan oleh Bapak untuk menghasilkan pepaya. Katanya sudah 1 tahun ini ya kan, dari mulai tanam sampai sekarang udah 4 bulan tanam, sudah menghasilkan 42 juta rupiah ya Pak. Nah, jadi tanamnya bulan 8 akhir. bulan 8 akhir. Kemudian jarak tanamnya Pak Cara tanam 2,5 kali 3 lah. Kali 3. 2,5 kali 3 ya. Iya. Jadi antar barisannya itu 3 meter, dalam barisannya 2 meter ya. Kemudian Pak, untuk perawatan tanamnya, pemupukannya itu menggunakan apa Pak? Bahkan itulah dicor sama PK. NPK Mutiara. Seminggu sekali dicor. Kita mutiara ya. Itu seminggu sekali dicor. Dicor selama 2 bulan lah dikerjakan itu. Sampai 2 bulan dicor ya. Mm-mm. Jadi setiap seminggu sekali dicor dengan PK Mutiara. mutiara. Kemudian setelah 2 bulan Baru dipupuk tabur. pupuk ditabur. Kira-kira dosisnya Pak? Terusnya ya yang paling 2 on lah. Dosisnya 1 pohon kurang on. lebih 2 on ya. Kemudian Pak, upaya lain yang dilakukan ini dilakukan pembedengan dulu nih. Ya dibumbun lah, tutup kaki dulu. Kaki awal baru kedua, ketiga baru besar kayak gini. Sampai umur 1 tahun ini. Oh, Ini tahunnya udah saya. udah berapa kali bumbun? Bumbunnya berapa kali? 2 kali aja waktu dia mau buah, tutup kali udah. Tumbang. Oh, gitu ya. Supaya membesarkannya kuat dan tumbang. Berarti 2 kali pembumbunan ya. 2 kali. Ini kira-kira Pak, dari
Ini kan Nah, pegangan ini akar berapa senti kira-kira ini ketinggiannya ini? kira-kira 30 lah. 30 lah, 30 senti ya. 30 cm. Ini akar jangan kena cangkol, stres dia. Pak, sebelum penanaman dulu pernah dilakukan pemupukan dasar atau dengan pupuk Kalau ini enggak, jonder aja, habis pengolahan tanah? bahan tanah langsung ke tanah. Kemudian, Yang belakang ini ya, kemudian penyemprotan itu rutin Pak? Berapa rutin, kali? seminggu sekali. Seminggu sekali penyemprotannya. Heeh. Variasi ya obat Iya. yang digunakan. Jadi ini lahannya berapa ranting nih Pak? Ini kurang lebih 5 rantai lah ini, Pohonnya berjumlah berapa? 450. Jumlah pohonnya 450. Iya. Kalau kali pengutipan berapa Hari itu kilo? panen raya 1 ton 100 lebih lah. Pernah menghasilkan Iya. 1 ton 100. Iya, Normalnya 100. Harga rata-rata Pak? 43. 43. 4.300 termasuk hasil nih Pak. Makanya kami jadi 84 channel kali. YouTube Sahabat Tani Sejahtera ini melakukan kunjungan kemari karena dengar berita dari Teman-teman saya. masyarakat berhasil Bapak mengelola pertanian. Jadi Pak, ini sampai usia berapa ini nanti? Ya, kalau tergantung rawatan, Biasanya kalau tanaman bisa 2 pepaya tahun, 3 tahun dia bisa. 2 sampai 3 tahun ya. Yang penting Maksimal rawatan. 3 tahun ya. 3 tahun. Kemudian Pak, ini jenis tanaman pepayanya merek apa ini? California, California itulah. California ya. Itu ada bungkusnya tuh. Ada bungkusnya situ. Kita lihat Pak Salah. secara keseluruhan ya. Ini kan bule Pak. Ini cara mengatasinya gimana ya? Kok masih biasanya kalau bule kan nggak bisa berbuah ya Pak ya? Bule karena kena virus ya. Tapi ini Bapak bisa Bisa berbuah. berbuah. Bagaimana Nah, caranya? bagaimana caranya nih Pak? Penyemprotannya apa ini? Ini rahasia Bapak. Rahasia. Nah, bisa disampaikan Pak untuk mengetahui Di situ ada apanya semua, bungkusan bungkusan. buat obatnya. Bisa dikasih tahu sedikit bocorannya Pak? Masukkan racun Dani. Itu racun dia tuh, tuh. Spesial. Ada gambarnya. Di mana Pak? Bubuk. Ya, kita ke sana. Nah, itu nih karena satu trip diganti pupuknya berubah dia. Ini yang kita ada jarak ya. Bawa kemana aja Pak Sakar? Apanya? Obat-obatannya? Itu bungkusan itu. Atau digubuk aja? Pembibitan awal. Tanam apa? Buah di awal. Pertanian. Oke. Lama-lama itu ada ahli. Majunya. Jadi suruh buka YouTube-nya. Wah, kami aku masuk. Ah. Promosi obat ini itu udah datang juga bosnya kemarin. Bibit Denny mana dah bibit Denny ya? Sahabat Tani, Bibit Denny aja yang dulu. hari ini kita menjumpai seorang petani yang bernama Bapak Sakar dan pengelola lapangannya Pak Syahran. Mereka berdua menyampaikan kepada tim kreatif channel YouTube Sahabat Tani Sejahtera obat atau pestisida yang digunakan ini dia dari PT Sari Kresna Kimia. Nah, itu ada FAS 50 EC, kemudian Fostin, ini sektisidanya. Ya, ini bisa menjadi kiat bersama. Ini dilakukan penyemprotannya seminggu sekali, Pak. Iya. Udah besar gini, Pak? Sama. Tetap seminggu tetap disemprot Tetap ya? sama. Jadi setiap penyemprotan Pak insektisidanya digabung sama fungisida. Gabung. Ya ada tutup satu tutupnya nih, ini kan satu tutup. Itu Kalau ini satu sendok tepungnya ini apanya? itu membuat nggak bule ya. Iya.
Jadi Inilah pencegahan. dengan pengelolaan ini Inilah dia. secara berkesinambungan membuat tanaman yang bule itu jadi mati ya Pak. Iya. Sahabat tani, penyakit bule atau dikenal dengan virus dari pepaya ternyata bisa dikendalikan dengan menggunakan kombinasi insektisida dan fungisida dari produk PT Sari Krishna Kimia. Nah, ini kemudian kita lihat pepaya bibit yang digunakan adalah pepaya California 40 kali long kutip back. dah. Ini totalnya sudah berapa kali kutip Pak? 40. 40. Kalau sampai 3 tahun berapa kali kutip tuh totalnya? 4 kali. Oh, udah 120 kali lah. 120 kali ya. 3 tahun itu. Ya. Sahabat Tani Sejahtera, ternyata berkat keseriusan dari Bapak Sakar dan pengelolanya Pak Syahran, pertanaman pepaya mereka berhasil dengan potensi hasil 1 ton 100 untuk pengutipan rata-rata panen raya, kemudian harga rata-rata 4.300 dan sekarang sudah umur 1 tahun sudah menghasilkan 40 ton 45 juta 42 juta ya Pak. 42 juta. Jadi ini bisa, informasi ini bisa bermanfaat bagi sahabat tani semua dan bisa langsung nanti apabila perlu pengetahuan bisa berkunjung kemari, tepatnya di Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Demikian, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.